أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم بمالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, kita lanjutkan mudzakarah kita insyaallah malam ini. Kenangan sarana? Hah? Kita lanjutkan kajian kita masih membahas mengenai salat sembahyang. Minggu yang lalu sudah kita sedikit jelaskan mengenai bilangan-bilangan rakaat salat fardu. Maka malam ini kita akan bahas mengenai orang-orang yang tidak mampu mengerjakan salat fardu dengan sempurna. Maksudnya bagi orang-orang yang uzur, yang tidak bisa mengerjakan salat dengan berdiri, maka boleh dia kerjakan salat dengan semampunya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhati limashaqqatin talhiqahu fi qiyamihi. Wa man ajaza, dan orang yang tidak mampu anil qiyami untuk salat dengan berdiri fil fardhati dalam salat fardu lima syaqqatin, karena rasa berat, talhiqahu yang dia dapatkan fi qiyamihi dalam berdirinya, shalla jalisan, maka boleh dia salat dengan duduk. Ala ay hayatin syaa, atas cara yang dia mau. Ya, orang yang tidak bisa salat dengan berdiri dalam salat fardu karena sakit atau karena ada uzur, yang jika dia berdiri dia merasa berat, shalla jalisan, maka boleh dia salat dengan duduk, dengan cara apapun cara duduknya. Boleh dia dengan tumpang sila, boleh dia dengan pokoknya bisa dia melakukan salat. Walakin ibtirashuhu fi maudhi qiyamihi afdal, akan tetapi duduk ibtiras sebagai ganti berdirinya afdalu min tarabbu'ihi fil adhar, lebih utama daripada duduk dengan cara tarabbu, dengan cara kayak tahiyat akhir itu. Nah, semua kita nggak bisa berdiri nih, uzur sakit, maka boleh kita duduk. Duduk nih pun boleh dengan ibtiras, boleh dengan tumpang sila, boleh dengan tarabbu seperti tahiyat akhir itu, boleh dengan, kalau nggak kuat dia lekuk kakinya, boleh dia selondorkan ke kiblat. Kalau memang kalau dilipat nggak bisa, boleh. Tetapi dari semua jenis cara duduk, yang paling afdal sebagai pengganti berdiri tersebut yaitu duduk dengan ibtiras.
Nah ini masih banyak, nanti yang nggak bisa duduk gimana, nanti yang nggak bisa itu dijelaskan nanti. Insyaallah malam ini mungkin kita tidak lanjutkan ini, sedikit kita bahas mengenai, dan juga penting supaya kita tambah perhatian terhadap sholat kita. Di sini disebutkan ada dua keadaan orang itu meninggalkan sholat. Ada kedua keadaan seseorang itu meninggalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan sholat karena uzur. Yang kedua, meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan sholat tanpa ada uzur. Jadi orang yang meninggalkan sholat ada dua. Dia tidak sholat karena uzur. Yang kedua, dia tinggalkan sholat tanpa uzur. Paham ya? Nah, orang yang kita bahas satu-satu. Orang yang meninggalkan sholat dengan uzur, nah, ini ada dua. Jadi tinggalkan lagi bahwa orang yang meninggalkan sholat ada dua keadaannya. Yang pertama, meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan sholat karena uzur. Nah ini ada dua. Nah, posisi yang ada uzur seperti ini, walaupun dia tinggalkan sholat, dia tidak berdosa karena ada uzur. Ini meninggalkan ini, dia tidak berdosa. Apa keadaannya? Yang pertama, ketika ketiduran. Orang dalam keadaan ketiduran, dia meninggalkan sholat, maka dia tidak berdosa. Tentu harus kita ingat tidurnya itu kapan. Nah, contoh, ada orang tidur jam 10, tidur, bangun-bangun jam 5, berarti ketinggalan satu sholat tanpa dia sengaja. Mungkin kelelahan begawean, tinduk jam 10, dan dia tidak niat untuk los tidurnya sampai jam seperti itu. Paling dia tidur 3 jam, mungkin sampai jam 2 atau jam 1 terus sholat. Tapi ini kok bangun-bangun jam 5. Nah, ke orang yang seperti ini tidak berdosa dia, tetapi wajib untuk dikodok karena di luar kesadarannya. Paham ya? Tetapi beda keadaan jika orang itu tidurnya itu jam setengah seke. Wah tama waktu. Wah ngebang zohor tinduk nana, barak sampai jam 2 tinduk nana. Wah tama waktu jam setengah seke lah kan, wah tama waktu no. Tinduk nana. Urus-urus jam setengah 6. Nah ini berdosa dia. Paham ya? Karena tidurnya sudah masuk waktu. Kenapa nggak dikerjakan aja dulu sholat baru tidur? Nah orang yang seperti ini malah dua dosanya. Boleh hujan kadang handap ini ya. Dua dosanya. Kenapa? Melalaikan sholat, kemudian meninggalkan sholat sampai terlewat waktunya. Nah posisi orang yang seperti ini maka berdosa, malah double dosanya. Paham ya? Kita ulangi, keadaan orang yang meninggalkan sholat ada dua. Ada yang uzur, ada yang tanpa ada uzur. Nah yang uzur ini ada dua keadaan, dan ini jika terjadi tidak berdosa, kecuali dengan perihal yang tadi. Yang pertama, mungkin ada orang tidur jam 10 tinduk, urus jam 5, dan dia tidak niat untuk tidak sholat, sama kelolosan sampai jam 5 urus. Nah ini nggak berdosa, tapi wajib dikodok. Beda dengan orang yang tidur tapi sudah masuk waktu. Kok dia tidur terus kelolosan urus jam 5, jam setengah 6, maka ini berdosa dua dosanya. Paham ya? Kemudian keadaan yang kedua yaitu orang lupa. Lupa. Dia tahajud, habis tahajud kemudian dia wirid. Dikiranya dia sholat subuh, tiba-tiba buka-buka jendela tiwak matahari ke.
Karena ku dek mantra mau subuh, saking khusyuknya mungkin wiridnya tahajud tuh dia zikir. Saking lezatnya nggak terasa, buka-buka lawang ternyata tiwok jeluh. Nah ini orang tanpa sengaja, ya kelupaan dan sadar diri. Nah ini pun orang seperti ini, kalau sampai ketinggalan sholat, dia kodok tapi tidak berdosa karena lupa. Karena dalam hadis disebutkan, man nama an sholatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari sholatnya, seperti yang pertama tadi contohnya, kemudian dia lupa tidak mengerjakannya karena lupa memang dan sengaja, fal yusalliha, maka hendaklah dia kerjakan sholat itu idza dzakaraha, tatkala dia ingat. Paham ya? Beda keadaan sudah mantu TV, mantu bal sampai jam 4 tinduk udah uras-uras tiwok jeluh berdosa. Karena apa? Berjaga itu dan karena kebaikan, karena kelalaian warga araan dendek tinduk ndana dendek tinduk sembahyang subuh aja buat tinduk. Ini wah tengah malam tinduk, hampir jangan waktu subuh tinduk, terus kelolosan sampai tiwok jeluh nures, berarti ketinggalan sholat dengan sebab yang tidak dibenarkan syariat. Paham ya? Nah yang seperti ini jika meninggalkan sholat tetap wajib kodok tapi berdosa. Paham ya? Paham gak ini? Nah kemudian keadaan yang kedua, jadi yang pertama tadi itu kapan keadaannya tidak berdosa, tatkala dia tidur dan dalam keadaan lupa. Dan ini pun kita harus tahu posisinya yang mana yang tidak berdosa, yang ketidurannya tersebut atau lupanya tersebut. Kemudian yang kedua, meninggalkan sholat karena tanpa uzur. Ini pun ada dua. Ada orang meninggalkan sholat terus dia menganggap sholat itu tidak wajib, dianggapnya biasa-biasa doang, tidak wajib sembahyang, tidak wajib, sampai dia mengatakan sholat itu tidak wajib, maka seketika itu dia murtad kafir. Nah, meninggalkan sholat terus diremehkan sampai mengatakan sholat itu nggak wajib, maka seketika itu orang itu kafir, murtad daripada Islam. Nah orang seperti ini bagaimana keadaannya? Nah orang seperti ini mesti harus diperintahkan untuk tobat dan bersyahadat. Nah orang seperti ini harus diperintahkan tobat dan bersyahadat. Kalau sampai dia tidak mau, diperingatkan, dibunuh dia. Namanya dibunuh, dipenggal. Tentu yang melakukannya pemerintah, pemimpin di saat itu. Nah ini yang pertama, keadaannya orang yang tidak meninggalkan sholat dengan meremehkan, menganggapnya tidak fardu, tidak wajib, maka di saat dia mengucapkan seperti itu, seketika itu dia murtad, keluar dari Islam, bukan lagi orang Islam dia. Maka bagaimana selanjutnya? Kita ingatkan, suruh dia bersyahadat, taubat, tapi tetap aja masih posisinya seperti itu, maka dibunuh. Suruh dia untuk bersyahadat, taubat, kamu ini salah, perbuatanmu ini tidak sesuai dengan syariat, kamu sudah keluar dari Islam, harus kamu bersyahadat dan sholat lagi. Tetap doan dalam pendiriannya, maka pemimpin di saat itu dibenarkan untuk membunuhnya, memenggalnya, kalau memang itu di kampung tersebut atau yang disebut ada hukum Islam. Nah kemudian selepas dipenggal lehernya, diurus seperti biasa, dibungkus, jangan disolati dan jangan dikuburkan di perkuburan orang Islam karena dia kafir sudah, dia murtad. Diurusnya maksudnya dia diurus, dibungkus, karena ini masih ada hubungan kita sesama manusianya, ini diurus, dibungkus, jangan dibuang. Kalau sudah lihat bangkai orang kafir mati tanpa ya kita tanam bagus. Nah karena kita ini masih ada hubungan sesama manusia, hamba Allah, kita urus. Nah, tetapi jangan disolati, karena sholat mayit itu doa, nggak boleh doakan orang kafir
selamat. Cukup kita urus, kemudian ya mbah tidak talat nih nomor puntik itu talatnya. Jangan disolatkan dan jangan ditanam di kuburannya orang-orang Islam. Paham ya? Hah? Demi dipandi sila pandi. Meni bungkus langsung bungkus. Atau serah dia jok atau apa rana jerwayan. Nah, seperti itu. Paham ya? Ini yang pertama, yang dia meninggalkan sholat. Kemudian karena meninggalkan itu dengan sebab dia meremehkan, enggak menganggapnya wajib, maka tetap kita orang-orang Islam seperti kita ini ingatkan dia, suruh taubat, suruh sadar salah perbuatanmu ini. Tapi malah dia nekat, tambah bangga dengan perbuatan tersebut. Maka yang seperti ini, kalau hukum Islam ada di negeri kita ini, dipenggal orang ini. Dipenggal, kemudian kalau sudah mati, kita urus mayatnya, talat otaknya, talat awaknya. Dendek lagu tadat di perkuburan orang Islam. Jangan disolati juga. Tidak boleh kita solat doakan orang kafir. Ini yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua bagi orang yang meninggalkan solat, dia tidak solat karena malas. Dia malas. Lagu yakin ini solatnya masih wajib, fardu dari Allah. Lagu malas dang dia ambil sembahyang. Sekali tengok tokol doang, lagi jalan pesisi ini, zaman kelemak sampai maghrib, dia pindah-pindah tokol doang, ingatan seperti ini. Misal nara, dia dengan kau perhatianku leman kelemak sampai zuhur, dia doang tokol, mancing dong. Zuhur sampai asar, dia ngerit-ngerit kita sembahyang, dia sembahyang apa? Nah kayak ingatan orang seperti ini, ingatkan dia. Maka dia sembahyang ketua, ndek kok kan. Maka dia sembahyang wajib sembahyang, aku wajib lakukan dia sembahyang. Nah, seperti ini ingatkan, suruh dia istitobah untuk bertobat. 2 minggu 3 minggu masih doan marangano, penggal. Kalau ada, ya, kadang jelap mati. Karena lamun hidup suwe dengan sengaja semakin sulit neraka nanti. Marah itu bentuk kasih sayang itu. Orang yang meninggalkan sholat dalam satu antara kesolata muta'ammidan thumma qadaha udhiba binnar uqban. Siapa yang meninggalkan salat thumma qadaha, kemudian sempat dia qada, udhiba binnar uqban, akan diksa di neraka satu ukub. Ini satu ukub ini banyak para sahabat berpendapat. Abu Hurairah berpendapat baru 10 tahun, Sayyidina Ali berpendapat baru 16 tahun, sahabat lain berpendapat baru 25 tahun. Isuwe doang lagu no. Itu hitungan dunia no. Hitung-hitung si Sayyidina Ali, satu wukuf itu sama dengan 80 tahun. Dan dalam satu tahun berapa? Ada 12 bulan. Dalam satu bulan ada 360 hari. Dan sehari di dunia 1000 tahun di akhirat. Jadi lamun total sekik sembahyang si tertinggalin, lagu sempet tekodok no. Total si para ulama dengan hitungan sinal itu 20 baluk juta baluk ratus tahun dan neraka. 20 baluk juta baluk ratus tahun no sempat no kodok. Namun dia no kodok tidak tahu. Nah, pahamnya? Maka kalau ada orang beriman, dia yakin satu wajib tidak ada sembahyang, penggal. Karena semakin dia hidup semakin suwe nanti di neraka. Alang depan enggak apa nanti suwe lara di neraka. Lalu kan sekik dan tinggalin no. Ini kalau ada hukum Islam. Kalau sudah kita ingatkan, enggak mau ya sudah. Nah, supaya dia tidak lama di neraka. Kalau sampai enggak dikodok. Satu sholat enggak dikodok, dibiarkan aja lewat, itu berapa tahun itu? Yang dikodok aja seperti itu lamanya. Nah, orang seperti ini diingatkan, suruh dia istitobah, tobat. Kalau tidak mau tetap aja seperti itu, maka orang seperti ini halal sudah untuk dipenggal lehernya. Cuman bedanya kayak yang pertama tadi, dipenggal lehernya, dipancung, kemudian tetap kita urus mayatnya sebagaimana orang muslim biasa. Tetap kita mandikan, bersihkan, kemudian kita lati, kemudian kita kuburkan di kuburannya orang-orang Islam, karena dia masih muslim. Cuman dosanya dia tidak sholat, karena dalam satu hadis Nabi SAW sabdakan, man baddala dinahu faqtuluh. Ini dasarnya para ulama, siapa yang
merubah agamanya, paktuluh, maka penggal, bunuh dia. Maknanya apa? Sak halal, sak wajib, si anggap dek wajib, sak haram, sin halal. Ini bagian daripada merubah agama. Kok orang seperti ini diingatkan, kok tetap aja nggak mau, paktuluh, bunuh. Supaya apa? Tidak semakin banyak dia buat kerusakan, dosanya semakin lama di neraka. Paham ya? Cuman bedanya dengan yang pertama tadi, orang ini tetap dia muslim, walaupun mungkin berapa abad dia di neraka, tetap akan masuk surga. Paham ya? Makanya tetap kita urus mayatnya, kita sholati dia, dan tetap kita kuburkan di kuburannya orang-orang Islam, karena dia masih statusnya Islam. Dalam satu hadis juga Nabi SAW sabdakan, ini dalilnya para ulama, kenapa dia tetap kita urus mayitnya, karena ada hadis Nabi SAW sabdakan, khamsu salawatin katabahullahu ta'ala ala ibad, ada 5 salat fardu yang Allah ta'ala fardukan ke atas hamba-hambanya. Faman ja'a bihinna, siapa yang mengerjakannya, walam yudayyi'hunna, dan tidak menyanyiakannya, pacu untuk nagawe, kana lillahi ta'ala ahdan ayyudkhilahul jannah, kan adalah bagi Allah janji untuk memasukkannya ke dalam surga. Orang yang bisa menjaga sholatnya 5 waktu tanpa menyanyiakannya, Allah telah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi hadan. Tapi siapa yang tidak menjaganya, banyak ditinggalkan, tidak dikerjakan, maka Allah tidak ada janji untuk dia. Insya'a azabahu, insya'a ghafarahu. Bisa Allah Subhanahu wa taala azab dia, kemudian Allah ampunkan dosanya, dan Allah masukkan ke surga, terserah Allah. Mungkin ada amalan yang lain diterima oleh Allah, bisa jadi. Tetapi di hadis teks hadis ini tidak mengatakan dia yang tidak sholat tidak sampai kafir. Tapi Allah katakan yang tidak menjaganya akan kumasukkan ke neraka. Enggak sampai Allah katakan kafir. Makanya orang yang meninggalkan sholat tapi masih menganggap sholat itu fardu, dia tidak sampai jadi kafir. Makanya kalau seumpama ada hukum Islam di negeri kita, tetap ya dipanjung, ya dirajam, dia dipanjung, dia dibunuh supaya dia tidak lama nanti di neraka. Nah, nanti jasadnya tetap kita urus bagaimana muslim biasanya. Paham ya? Wallahu alam bisawab. Nah, itu sedikit yang perlu kita ketahui. Paham ini ya? Nah, jangan sampai kita remehkan sembahyang. Ya, minggu yang lalu sudah jelaskan, ya, di samping kita kerjakan sholat itu sebuah keperluan, tapi juga penting kita kerjakan sholat itu jangan sampai hanya sebatas keperluan. Ya oke, dengan itu kita akan diselamatkan dari siksa neraka, tapi usahakan sholat ini bisa merubah keadaan diri kita, sikap kita, insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang tanyakan dulu, kita lanjut. Ini masalah yang kalau ada seorang muslim, lalu dia tidak meyakini bahwa itu sholat itu adalah wajib, ini hukumnya kafir. Nah, bagaimana kalau satu saat seandainya dia dapat hidayah, dia mau sholat lagi, dia bersahadat lagi atau kita muslimkan dia lagi atau bagaimana? Muslimkan, tetap wajib dimuslimkan dia. Paham ya? Karena dia sudah menganggap sholat itu tidak fardu, otomatis dia jadi murtad itu. Murtad, maka orang akan bisa Islam lagi kalau murtad mesti syahadat. Saya mau sholat lagi, sebelum kamu sholat syahadat dulu, syahadat untuk masuk Islam, sholat lagi. Tetap disyahadatkan, karena kalau sudah sampai meninggalkan sholat, dengan meninggalkannya itu dianggapnya tidak fardu, maka seketika itu murtad. Maka orang murtad mau masuk Islam ya syahadat. Kalau dia tidak syahadat dulu ya tidak bisa. Paham ya? Oke, ada lagi? Ya. Bukan puluh juta, 60 juta. Hah? Ayo. Itu kelalaian. Ini ancaman sebenarnya seperti yang kemarin dia katakan.
Hah? Lihat dulu kalau kodoknya kayak yang tadi itu, dia tinggalnya karena tidak sengaja, kelolosan dan tanpa pernah dia niat untuk itu tidak masalah. Tapi kalau ini dari pegawaian biasa, pegawaian sampai waktu bung kodok, yang anggapnya pada gue laliana, ya marah ada yang penting kan, sembahyang, arba'ah wah. Ternyata ngomong asa-asa gitu mau sembahyang kodok nah yang seperti itu yang akan didapatkan. Kenapa? So, ini hubungan dengan Allah loh, perjanjian kita dengan Allah. Dengan bos saja kita bani telat. Nah, sebagian begitu, deh bani telat harus tepat waktu. Banin deh. Nah, dengan Allah, masya Allah itu. Insyaallah ya, maka seabdul salat itu dikerjakan pada waktunya dengan cara berjam. Diusahakan. Kalau kita mazhab Syafi'i berjamaah itu sunnah muakkadah, sangat ditekankan sampai fardu. Sangat ditekankan. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan salat jamaah itu hukumnya fardu, wajib, sehingga siapa yang tidak salat berjamaah salatnya enggak dikerjakan, khususnya orang-orang yang bertetangga dengan masjid. La salata li jariyatil masjid illa fil masjid. Tidak ada solat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Malahnya apa? Karena para ulama ini yang berpendapat keras, dia nesah sembahyang. Ukurannya tetangga no pira? 40 jok kiri, jok kanan, jok. Itulah. Intinya mendengar hajan kan. Ini mau ambil pendapat yang mewajibkan, yang mengeraskan kayak Imam Ahmad begitu. Kalau kita kan sunnah muakkadah. Maka harus kita pahami bahwa sholat ini yang untung kita jangan pernah kita berambawan kalau kita sholat ini Allah yang untung, enggak, kita ya akan diuntungkan oleh Allah. Maka jangan sampai kita lalaikan, sesibuk apapun, nah, jangan sampai tinggal. Enggak bisa dengan berjamaah tepat waktu, jangan sampai ditinggalkan. Tapi diusahakan sibuk apapun, lepas dulu sholat berjamaah. Enggak akan rugi kita, enggak akan kurang rezeki kita karena berjamaah, enggak. Nanti dengan rahmat dan kasih sayang Allah akan mudahkan. Rezeki itu kan tidak satu arah jalan. Dia leman begawaian doang arah baik leman. Dan rezeki dan dia teparan kepeng doang. Sehat, apa Malik, pikiran tenang, anak-anak mudah diatur, itu kan rezeki no. Udah bodoh luwek kepeng lagu ipinang doang otakna. Luwek doang musuhnya pada kena kan. Hidupnya tetap tak tenang. Saya peta hakiki dalam hidupnya tenang. Nah, itu akan diberikan bagi orang-orang yang selalu menjaga sholatnya dengan benar. Ketenangan khusus yang Allah berikan. Oke, ada lagi? Iya. Sedangkan si bakar kan tahu si wajib kena naik wudhu. Besok deh tahu si bakar apakah sholatnya sah? Tidak kena air wudhu apa dia terus sholat? Itu diperban atau enggak? Diperban. Dulu pernah kita bahas di bahasan wudhu itu. Sahibul jababiroh. Jadi kalau kita luka berat sampai mungkin perkiraannya ini tidak akan bisa nyentuh air, maka bagaimana caranya? Ya caranya sebelum diperban itu kita sucikan dulu. Kita sucikan, kita wudhu dulu, sehingga dipasangnya perban itu dalam posisi kita sudah wudhu gitu. Nanti ketika kita sudah pasang perban dalam keadaan suci, seumpama kita kentut, nah kalau kita mau sholat wudhu, tidak usah udah siram itu perban, cukup deh usapnya pakai air, usapnya sah dia, karena kita masangnya pakai dalam keadaan kita sudah wudhu, nggak perlu lagi kita, nggak perlu disiram, itu cukup diambil air sudah lap sekecet gitu. Yang bisa posisi sak baudana, wah yang penting jadi syaratnya asal si de wah wudhu tanda ba. Seumpama nih ada perban memang parah lalu tahu nanti ganti dengan tayamum.
Sebenarnya yang posisi seperti itu tetap wajiban wudu, cuman nanti pas posisi marang anu tetap tayamum model. Makanya berat sebenarnya kalau kita mazhab Syafi'i masalah luka ini dia berat memang, agak sedikit mujahadah gitu. Misal berdua de luka ini le anggota wudu le naik wah soek anu. Nah ini bukan ai, maka berapa caranya tetap wudu sempurna, besok naik sandek kenaannya ya. Nah sebagai ganti nih sa bakat nih dende besok tayamum malik. Tayamum. Tapi masih basah. Arwan keringan buat tayamum sebagai ganti sa luka aneh. Paham deh? Ia kena tayamum, ia wudu terus tayam kembali tayamum karena pengganti sa bakat nih. Paham ya? Wudu dulu nah sebagai pengganti sa luka aneh ndek de basu ieu pertekadu tayamum. Lagu sudah masang lo dalam keadaan wudu, saya sudah pasang perban lo dalam keadaan sudah suci. Syaratnya tak bolehan ngusap perban ketika wudu itu ketika kita pasangnya dalam keadaan wudu. Tayamum tanah. Paham deh? Jadi sudah kita bahas dulu. Nah, jadi memang kita agak berat masalah luka ini. Berat dalam artian ya tidak sampai berat gitu, dalam artian yang luka ini seumpama kita wudu, ini luka wah dinembukan air, tentunya yang harus kita tanyakan ke ahlinya. Kalau ahlinya katakan tidak usah pak, kalau dikenakan air infeksi baru tidak usah kenakan air. Kita wudu seperti biasa, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, cuci tangan. Nah kemudian kaki yang tidak kena ini kita cuci. Nah yang kena luka ini sebagai gantinya kita tayamum. Tetapi ada yang lebih berat lagi, ini lebih berat nih. Ini itu aturan dipikir. Kalau tayamumnya yang agak berat itu ketika di tangan, agak berat. Misal soyak nih, tetap tuh wudu seperti biasa. Ketika bisa ima seperti biasa. Nah saatnya ketika bisa ini ganti si tayamum. Kan mesti basah yang ngono aturan. Baru selesai tayamum baru bisa naik. Makanya paling bagusnya ngono kan pasang perban dalam keadaan wudu. Jadi tidak berusaha tayam malik wah. Paham dah? Takut lamun kebuka ngene soek apalagi li imah lebih repot lagi. Sudah wudu kadu imah kanan bisa tangan tayamum baru bisa naik. Harus tertib dan baru diselesaikan tayamum. Ini harus tayamuman saat ini harus sesuai dengan urutannya dari muka, tangan, kaki. Nah ya. Ya, makanya ada dalam agama kita itu ya ada yang sebagian yang enggak berat, ada yang ringan, ada yang enggak masuk akal. Nah itulah agama harus ngikut. Dia tebus sesemili-mili samai doan deh. Karena hadiahnya surga. Lamun hadiahnya aja payang jangan apa. Nah, paham ya? Nah, ada hal-hal yang memang agama itu agak berat dikasih kita. Nah, sebenarnya enggak berat. Nah, enggak berat sebenarnya ya. Ada lagi? Hah? Ya.
Hmm. Ya, selagi dia sudah bersyahadat, ya tetap dia muslim, dia muslim. Adapun dia tidak mengerjakan sholat, ya tetap kita ingatkan. Selagi dia masih ada bertetangga dengan kita, tetap kita ingatkan. Sampai kapan? Sampai dia pindah dari tempat kita, atau dia mati duluan atau kita mati duluan, tetap. Tidak bisa sehari ya, kapan kita lihat ayo sembahyang. Lagu naharuana lamata badan ori rangat digedak lan kena wah berarti. Begitu tuh bare. Tapi kalau dia masih dengar, ingatkan itu kewajiban. Tapi jangan sampai kita patokan terus karena dia enggak sholat itu sudah tidak kena bersyahadat kafir. Jangan sampai ucapan itu kembali ke kita. Jangan sampai kita anggap karena dia udah syahadat, apalagi sering kita kan orang yang nikah karena dia pernah syahadat karena belum menikah. Jangan begitu. Kalau sudah orang itu ucap syahadat, walaupun semenit gawe apa nih mahal kalimat nih, suatu saat dia akan masuk surga walaupun berabad miliaran tahun di neraka. Banda, kadang kita kan ada dengan bule masuk Islam, ya syahadat, kan anak syahadat terus bari. Lebih sekeno ya jarian apa istilahnya? Cara dia nemu kayak sadina no. Tapi ya bersyahadat secara benar, tetap kita anggap dia muslim. Karena nilai kalimat ini nanti kita akan tahu ketika sudah meninggal. Karena orang sejahat apa seperti Nabi Muhammad itu kan, Nabi Muhammad itu berharap pamannya itu siapa namanya? Abu Lahab itu mengucapkan ini kalimat. Abu Talib ini berharap Nabi untuk ucapkan ini kalimat. Hatta dengan cara yang ngigo ini kan dia sadar. Yang penting ucapan wah. Sampai Nabi itu pernah tinggal di rumah pamannya Abu Talib. Kemudian di sana Nabi itu sengaja ngigo malam-malam, tidur di kamar pamannya ngigo, teriak, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, teriak sekeras-kerasnya. Kaget pamannya datang, Muhammad kenapa kamu teriak? Masa katanya? Iya tadi keras suaranya berkali-kali. Coba sebut apa teriakan saya itu? Ndek namanya sebut. Ndek namanya sebut. Padahal Nabi sengaja adek nang sebut walaupun ndek niat untuk yang penting yang ulang baca Nabi Muhammad selalu sampai dia ucapkan itu pasti Nabi akan sepati dia. Saking mahalnya nih kalimat ini. Tapi Allah katakan turunkan firman, innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdii man Allah izinkanmu hidayah. Seumpama dia mengucap saja itu walaupun niatnya hanya mengulang saja ucapan Nabi itu, karena sudah dia ucapkan arak bagian tamu surga walaupun piran pun. Karena siapa yang mati dalam keadaan pernah mengucapkan la ilaha pasti masuk surga. Kalau aku pasti kan piran ya. Yang penting narak kalimat nih. Maka narak le neraka dengan yang terakhir masuk surga itu sampai dia pernah putus asa. Ahlul jahannamiyun itu berabad-abad tahun dia gawe sembahyang kebaikan, pokok ya syahadat tok modalna. Kemudian dia mati masuk neraka. Sampai orang-orang kafir yang di neraka itu bertanya ke dia, kamu kan sudah syahadat, kok sama aja sama kita yang di sini yang tidak pernah syahadat? Kamu kan pernah syahadat, sama aja di sini. Kita sama-sama di neraka sudah miliaran tahun lete. Nah itu didengar oleh Allah percakapan mereka, maka Allah tidak ridho dengan ucapan seperti itu. Ini kalimat-kalimat mahal lah, saatnya malaikat kamu naikkan dia sebab kalimat itu dimasukkan ke surga. Sebab satu kalimat itu dia kebaikan sembahyang apa secara Islam dia wah. Maka di sana orang kafir teriak, ya laitani kuntu maka atlaindiku. Saking mahalnya. Makanya kalau ada orang menikah, ada bule menikah dengan terus dia syahadat, terus dia gawe ingin doan, tetap saudara kita muslim itu. Tapi tetap kita ingatkan sebagus-bagusnya. Jangan sampai kita katakan wah dia muslim tuh, bahaya. Itu bisa kalimat kembali ke kita nanti. Kita kembali karena mungkin suasananya kita mudah ke dia tidak paham bahasanya juga, kemudian karena dia masih dari dulunya itu gitu aja kebiasaannya. Tapi kita hargai kalimat yang dia baca itu mahal kalimat itu. Kalau ditimbang nanti itu akan mengalahkan begitu banyak keburukan itu kalimat itu, mahal nilainya. Mahal. Makanya Nabi usaha kudu la ilaha illallah tuh. Makanya insyaallah itu ini ahli surga wah nih.
Apalagi dia tuh gawe seberat-berat terus biar kali itu syahadat setiap sembahyang, dendek kecil hati kita ni jak tetama neraka dendek. Kita ni husnul boleh jak tetama sur, ia boleh lalu jalan soalnya. Tapi dendek teremah terus dia tergawe kebaikan. Paham dah? Karena apa? Yang pertama yang kita harapkan orang yang ucap kalimat syahadat sudah pasti masuk surga walaupun tergantung pira itu harapan yang pertama. Yang kedua, Nabi pernah bersabda, inna syafa'ati di ahdil kabair min ummati. Syafaatku ini berlaku untuk pendosa-pendosa besar dari kalangan umatku. Sak nginem, sak zina lagu masyarakat imana nemu syafaatku. Itu ini wah tegak sangat kan. Mungkin walaupun wah kan tetap sembahyang, makanya harapan besar kita asal kita husnuzon kepada Allah, tetap kita ini akan masuk surga. Optimis insyaallah masuk surga. Ala inda dhanni abdi bi. Makanya kita lihat mungkin kita dulu huru-hara keadaan kita di masa lampau, kita jangan mengecilkan harapan kita untuk jauh dari rahmat Allah. Optimis pasti tidak datang surga karena Allah menurut sangka hambanya. Salah ya? Ya. Salah ya? Begitu persangkaan Allah, ya Allah sendiri berbahasa. Wallahu alam bisawab. Tentunya seperti tadi. Makanya kita jangan sampai orang yang sudah bagus agamanya terus kita sesatkan, kafirkan, yang bertentangan dengan amalan Nabi. Nabi usaha untuk orang masuk Islam, kita usaha orang untuk memurtadkan orang, menyesatkan orang, menganggap sesat. Itu tidak benar. Wallahu alam bisawab. Mungkin ada lagi? Ya. Terus dia diislamkan sama misal Pak Pengundu. Nah terus untuk kelanjutan siapa yang seharusnya membimbing untuk tetap dia istiqomah dalam Islamnya, apa yang mengislamkan semua masyarakat Islam. Sebenarnya itu tanggung jawab kita semua. Dia ini ada kesalahan dengan anda tanya nanti tanggung jawab ndek. Dia dipilih untuk Islam, dia semua tanggung jawab itu kita semua, bukan marah dia sudah kesalahan maka dia sudah Islam. Astagfirullah. Dia ucap syahadat dia harga mahal Kalau ada Nabi masih hidup mungkin akan dikasih uang berapa itu orang itu bisa masuk Islam. Malah iya sih kesalahan anda dia teman Islam, maka dia sembahyang anda tanggung jawab. Semua kita punya tanggung jawab, jangan kita salahkan orang yang gitu. Jangan, semua kita tanggung jawab untuk mengingatkannya. Paham ya? Ya tergantung kemampuan kita masing-masing. Jangan kita pojokkan orang yang gara-gara itu masuk Islam astagfirullah. Itu salah ucapan itu. Orang kalau masuk Islam itu berarti sudah punya kaplingan dia di surga, malah kita jangan gara-gara itu nanti malah dia kan takut orang Islam kan sana segitu ading dosen lapokan aja jadi. Paham deh? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tidak pernah dengar dia katakan tidak percaya Tuhan, tetapi dalam keadaan mabuk atau sadar? Ya sadar atau mabuk? Ngerasa sadar. Nah kalau sampai dia katakan seperti itu ya tapi kita pegang ia wahan ucap syahadat. Ataupun mungkin dia sampai mengatakan tidak percaya Tuhan itu karena tidak ada bimbingan, nggak pernah ada yang ngajak dia sehingga kembali dia. Tapi tetap kita pegang, kita husnuzon, pokoknya ia masih Islam. Kembali karena tidak ada yang ingatkan, nggak ada yang ajarkan. Kita kesana juga, kita lihat dia begitu keadaan mabuk teruslah. Tapi kita sebagai Muslim kita optimis dia orang Islam. Itu lebih baik gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita. Al-hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatullah ala
Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.